Halo teman semuanya, selamat datang di Jackpin Channel in the house. Yo, ini adalah penderitaan dan jeritan player PUBG. Ya, wah gila sih. Banyak banget yang nge-DM gue, bang. Sekarang gila bang. Hampir setiap match gue nemu cheater halus, ya istilahnya ya. Kayak cheat suntik katanya. Oke, gue masih belum sadar sih. Terus gue baca DM lagi, ada yang bilang, bang lu react video ini bang. Jadi ada yang nge-cheat di turnamen offline di Malang. Gila gak tuh? Turnamen offline, artinya orangnya itu datang ke tempat lokasi diadakannya turnamen, bermain di sana bersama player lain 100, 60 lah ya, sama panitia. Dan pakai cheat. Dan menurut gua ketika gua dengar, gua nggak ngerasa dia konyol atau bodoh, ngerasa berarti ini cheatnya dia yakin nggak bakal terdeteksi, walaupun panitianya ngelihat dia main di belakangnya, betul nggak? Jadi kan offline itu kan orang bisa ngeliatin dari belakang, kan ada panitia biasanya yang ngeliatin gitu kan, ada yang mencurigakan nggak gitu kan, sampai kayak gitu loh, berani banget. Dan gue agak konyol sih, kayak mikir kok bisa ketangkap ya, kalau dia memang bener-bener yakin nggak bakal ketangkap, kenapa dia bisa ketangkap, bisa ketahuan, pasti ada suatu kejadian yang terjadi gitu ya. Dan gue juga sedikit curhat ya, bikin konten dari jam 1 siang sampai jam 9 malam, ada sih chicken 2, 3, 4 kali, 5 kali adalah. Jadi gue main gak selalu chicken teman-teman ya. Jadi kita konten kreator juga gak selalu menang gitu ya. Tapi ketika gue bikin konten hari ini, gue ngerasa kayak oh my god, it's impossible gitu ya. Ada beberapa kematian yang sangat konyol. Tapi gue abis gue spectate, ini cheat gak sih? Ini kalau gue share orang ketawain nih, gue mati sama player gini. Tapi kalau dilihat ini gak masuk akal, red dot jarak segitu, ini orang jago banget. Kemudian ada aimnya berapa detik, flicknya jago banget. Jadi gue sama teman gue naik mobil, gue turun, dia jalan, itu gak sampai 2 detik lah. Terus wah, gak masuk akal. Tapi ya mau gimana ya, kita gak bisa sujon ya. Habis itu gue cari baca-baca DM, oh kebetulan ini ya udahlah, gue lihat ini bisa jadiin konten nih. Tapi sebelumnya gue berterima kasih dulu sama channel Game Rusak ya. Jadi dia udah memberikan kita video ini, nge-share video ini, supaya kita bisa ngelihat kejadian yang terjadi di sana. Dan apa itu cheat suntik ya? Jadi namanya Game Rusak. Dia udah memberikan kita gambaran ya, kerusakan di game ini teman ya. Gimana gue mau bakar UC kalau kayak gini? Males lah ya kan? Kita mau bakar UC gimana gitu lah ya. Kita harus dihilangin dulu cheatnya nih. Aduh pusing gue ya. Jadi gue udah minta izin juga, berusaha ke emailnya, gak ada emailnya. Kemudian gue ke channelnya. Jadi mungkin dia bakal komen di sini. Ntar gue bakal pin. Semoga dia nonton juga ya. Jadi semoga channelnya juga bisa berkembang gitu ya. Jadi kalian bisa dapat info-info tentang cheater yang beredar. Bukan cara nge-cheat ya, tapi cheater yang beredar gitu ya. Kita bakal lihat bareng-bareng, tapi sebelumnya gue bakal zoom dulu, oke? Oke teman, udah gue zoom ya, gue start ya, kita lihat bareng-bareng ya. Jadi yang atas itu normal, yang bawah itu suntik. Berarti yang atas itu gak pakai cheat, yang bawah itu pakai cheat. Tuh. Pakai ya. Wih. Ini apa lagi? Kalian lihat ya. Jadi, kalau kalian yang sering main TDM ya, gue yakin kalian main 10 kali TDM, 4 kali lah minimal ya ketemu cheater. Yang kayak gini, yang TDM yang ini ya. Karena gue sering banget nongkrong di batu itu, ditembakin sama orang dari ujung dunia, dari kanan itu ya. Bisa kena, gue ngirain, oke mungkin gue nge-lag atau dia nge-lag ya. Jadi badan gue masih keluar, dia nembakin kena. Ternyata bisa kayak gitu coy. Ya, jadi dia nembakin, dia kayak apa ya? Badan kita seakan-akan itu kayak jadi gede gitu loh, karakternya. Badan musuhnya itu jadi gede gitu loh ya. Itu gak kelihatan loh, kalian lihat bawah ya. Yang atas bisa mati loh. Dor. Yang atas darahnya kurang tuh. Pakai ya. Wah gila. Oke, gue nggak tahu itu pelaku beneran apa enggak. Cuman mereka kayak memberi sanksi sosial ya, di kata-katain ya. Oke, kita bakal lihat ini. Bukti pertama. Kalian fokus ke orang yang ada di balik UAS. Oke, kita bakal lihat orang di balik UAS. Ini agak butek sendiri, mohon dimaklumin ya. Ini dari sumbernya emang kayak gitu. Mendekati kompon. Oh, nampaknya dari tim Irat di sana sudah ter-take down. Langsung dilobikan saja. Tinggal 6 player tersisa Mas Galang di waktu 25 menit. Oh, rotasi yang salah dilakukan oleh tim nomor 16. Tim nomor 16 nampaknya Elvora MTUT di sini melakukan suatu kesalahan dan one by one dilakukan. Apakah tim Aspirat? Oke. Harus rela dipulangkan di posisi ke-6 dari Sangat tim nomor epic sekali. 16 ya. Oke. Ini temen ya. Di slow motion ya.
Tapi kalau gue perhatiin, kalian coba lihat ya. Ini mungkin agak butek teman-teman, mohon dimaklumin karena sebenarnya kayak gitu. Mohon maaf ya. Darah musuhnya penuh. Sampai sini darahnya tinggal setengah. Menurut gua yang nembak bukan si Grizzly. Jadi ini nama yang kita lihat ini sekarang si Grizzly ya. Ini memang udah paling gede kualitasnya. Si Grizzly, cuman kayaknya bukan dia yang nembak. Nah, musuhnya mati. Tadi gua lihat itu kill message-nya bukan dia. Jadi ini bukan dia yang kill ini kayaknya. Kalian lihat ya. Epic sekali. 16 nih. Di sini temen ya. Dan one by one dilakukan. Apakah tim Aspirat? Oke. Ini Grizzly ya, di sini Grizzly ya. Harus rela dipulangkan. Nah, ini bukan Grizzly, teman-teman. Apa itu? Azriel. Oke. Bukan dia ya, yang ini bukan dia. Ini yang dia bunuh ya, ini yang dibagi. Jadi menurut gua kejadiannya dibagi itu wajar banget karena yang dibagi itu datang, dia tembak, itu masuk akal banget karena kepalanya itu kelihatan banget, teman-teman ya. Itu aim assist saja pasti kena kepala udah. Jadi kejadian pertama masuk akal. Yang kedua itu kayaknya dia musuhnya itu yang di belakang UAS itu ditembakin rame-rame. Di posisi ke-6 dari Sangat tim nomor epic sekali. 16 ya. Lihat ya, dia gak nembak. Ya. Bukan dia yang bunuh, teman. Tadi itu bukan dia yang bunuh ya, teman ya. Si temannya dia. Jadi menurut gua itu yang pertama kayaknya kurang tepat ya. Yang kedua, barrel red dot jarak 100 meter bisa headshot. 100 meter bisa masuk akal sih. Oh, Ajajal namanya, teman. Oh, jadi ini terduga kedua ya. Yang pertama Grizzly ya. Kayaknya Grizzly gak masalah sih. Jadi ceritanya si Ajajal ini nembakin musuh jarak 100 meter pakai barrel red dot kena headshot. Gue bakal mundur dikit, tapi darah musuhnya itu dari berapa tuh? Darah musuhnya dari penuh kah? Kalau dari penuh agak mencurigakan sih. Kayaknya tinggal sepertiga deh itu. Dari penuh ya. Agak mencurigakan sedikit, kenapa? Karena darah musuhnya penuh tuh ya. Kalau dari penuh langsung kayak double headshot itu, karena darahnya itu kayak tek-tek gitu loh. Nggak, kurangnya itu nggak dikit-dikit, langsung tek-tek. Agak sedikit mencurigakan sih, tapi 100 meter tuh masih masuk akal banget. Apalagi di Sunhawk. Ini air angle sih. Sorry. Kayak Sunhawk suasana. Nampaknya tim. Oke, kalau barrel 100 meter, gue masih ada orang yang bisa melakukan itu. Gue pernah ngeliat, jadi gue kayak masuk akal lah. Yang ketiga ini paling kelas. AKM red dot jarak 300 meter. Ngeri. Pakai emote lagi teman, pakai emoji tuh ya. Ini sama dengan yang kedua yang pakai barrel ya. Juga sudah mengetahui prepare yang diberikan oleh calon guardian. Gila, itu kalau kena hebat itu. Jadi itu musuhnya di spektator aja belum kelihatan namanya. Jadi kemungkinan besar si player cuman ngelihat mobil, jadi gak ada karakter di dalam mobilnya. Kalian kan sering ya kalau di Miramar, kalau musuhnya jauh banget, mobilnya kelihatan gerak tapi musuhnya belum kelihatan gitu. Dan sama Hebat sih. dengan informasi Muskarat. nampaknya terjadi Tapi gua nggak bisa memastikan ya. Mungkin si musuhnya itu ketemu musuh lagi di depannya. Mungkin dia ditembakin. Gila sih. sangat Sangat akurat sekali spray yang dilakukan tim Aspirat. Oke, jadi kayaknya gue nggak tahu si komentatornya curiga, nyindir atau muji ya. Dia bilang sangat akurat sekali, ya. Apa namanya? Tembakan yang dilakukan oleh ini deh ya. Gue kayak, gue itu sering pakai AKM. Gue nggak pernah pakai red dot AKM. Kenapa goyangannya itu udah gila tuh. Gue jarang banget ngeliat orang pakai AKM red dot yang bener-bener akurat ya. Jarang banget. Dan AKM pakai red dot itu goyangannya itu udah semantul-mantulnya, mantul banget lah, gak ada obat lah gimana caranya. Jarak 100 meter aja gue ragu orang bisa. Kalau dia tadi tapping gue mungkin agak sedikit percaya, tapi dia itu kayak sempat tetet. Jadi kita coba ulangin dikit lagi ya, gue bakal jelasin ya. Di sini dia ada kayak tetet. Nah, dia itu nge-spray loh. Itu bukan tapping loh. Tetet. Itu 14 peluru loh udah keluar teman-teman ya. Darahnya langsung kurang gitu tuh. Cuman setengah loh. sangat akurat sekali spray yang dilakukan tim Aspirat. Oke.
editor mohon di blur ya mukanya sama namanya di atas ya. Jadi di sini ada chatnya. Chatnya isinya kira-kira kayak cheatnya free bro, work parah. Jangan lupa backup file ori-nya tapi katanya ini caranya. Jangan di-share ya katanya. Jangan di-share, oke. Oke. Offline. Jadi kayaknya menurut gua ya, dia itu ketahuan gara-gara nembak di Miramar. Kalau menurut analisa gua pribadi temen ya, gua nggak tahu di TKP-nya seperti apa. Kayaknya sebenarnya dari awal tuh dia nggak dicurigain, cuman ada beberapa kejadian yang membuat dia dicurigain. Mungkin player lain juga ngerasa kayak itu lu cek deh, itu kayaknya nggak beres tembakannya. Kemudian panitia juga kayak ngelihat kejadian di Miramar itu, oke, kita coba ngecek ya. Soalnya tadi di chatnya dia bilang jangan lupa di backup file ori-nya. Jadi itu chat sebelum dia ngikutin turnamen ya. Berarti dia udah merencanakan untuk menggunakan cheat ini. Kemudian setelah turnamen, file yang ori-nya itu bakal dibalikin lagi ke semula. Jadi ngilangin jejak gitulah ceritanya. Karena kalau udah di overwrite kan hilang gitu ya. Filenya mungkin udah di komputer atau gimana lah gitu. Udah di copy. Jadi ini udah diterencana. Cuman kayaknya karena kejadian itu panitia langsung ngambil HP-nya, terus langsung nyobain gitu ya. Mungkin ini yang video di awal bukan sih? Kita coba lihat deh. Ini kayaknya dia nyoba pakai HP-nya pelaku. Deteksi ini pakai suntik. Tuh. Pakai ya. Coba yang ini. Gue gak tau sih, gue gak kelihatan nicknya ya. Gue gak tahu kelihatan nicknya apa enggak. Tapi karakternya gak pakai skin. Kayaknya ini lagi di tempat turnamen. Jadi mungkin mereka ngambil HP-nya terus dicobain gitu ya. Kemudian WhatsApp tadi itu ketahuan dari mana? Mereka suruh buka WhatsApp-nya. Lu kemarin chat di mana? Buka, kita lihat. Ternyata bener-bener ada. Jadi kayaknya menurut gua ya, kalau bener-bener ketahuannya gara-gara itu, berarti gak menutup kemungkinan yang pakai cheat cuma dia sendiri. Berarti di turnamen itu, gua bukannya sujon nih. Bisa jadi ada juga orang lain yang menggunakan, cuman lagi apes dia doang. Dia terlalu brutal makanya. Jadi kesimpulannya ketika kita main di klasik juga, kita nggak tahu musuhnya nge-cheat apa enggak sekarang. Ya, gua gimana nih mau bakar Yusi? Kayak Marte aja mau bakar Yusi kayak gini. Aduh, tambahin damage lah biar bisa setidaknya kita bisa lawan cheater. Ini juga nambah damage, nambah attack speed sekalian. Aduh, kita lanjutin ya. Udah mau habis videonya. Oh, oke. Gak jadi ya. Kita lanjutin ya. Oke, teman-teman ya. Tadi gue udah coba jelasin ya. Terus gue nemuin ini video lanjutannya. Ternyata udah ada klarifikasinya ya. Jadi pelaku ya. Jadi video yang kayak tadi, yang tadi mohon disensor ada kalimat kasarnya. Jadi mereka ada yang dimarahin. Gue nggak tahu itu bener-bener pelakunya apa enggak. Tapi gue lihat bajunya beda. Jadi bisa jadi itu bukan orang yang sama dengan ini. Makanya gue agak takut sebenarnya. Takut salah orang gitu loh ya. Kita bakal lihat bareng-bareng ya klarifikasinya seperti apa. Sudah mengetahui compare yang diberikan oleh Sebastian dan sama-sama Oh, darahnya segitu. nampaknya punya direct. Ini gila nih. Wah, rednya sangat Sangat akurat sekali spray yang dilakukan tim Aspirant. Oke. Saya ASPR Azazel dari tim Aspirant. Sebelumnya saya mohon maaf dan saya mengakui bahwa di event Carabao Esport offline turnamen saya memang menggunakan cheat suntik dan saya meminta maaf kepada pihak yang merasa dirugikan. Dan di dalam tim saya hanya saya yang memakai cheat dan 3 teman saya bersih dan tidak memakai cheat. 3 teman saya ini bukan berasal dari Aspirant, jadi ini jadi tim mix. Dan saya siap menerima konsekuensi kesalahan saya apabila saya di-ban dari turnamen lokal maupun internasional. Oke, udah habis ya. Jadi bilang kalau yang nge-cheat cuman si dia doang ya, Azazel ya. Jadi yang pertama juga gue agak gitu yakin ya sama Grizzly ya. Karena yang di kill message-nya itu si Azazel. Kalau kalian lihat videonya ya di sumbernya, yang kill message-nya terakhir tuh si Azazel, bukan si Grizzly. Jadi mungkin yang lain nggak pakai ya.
mungkin juga udah ngilangin jejak, tapi kayaknya ngehilangin jejak itu hampir gak mungkin sih, karena kalau panitia langsung ngambil HP lu gimana mau mindahin filenya, gak mungkin kan. Jadi kemungkinan besar itu cuma satu orang doang, karena mereka pasti ngambil semua HP-nya satu tim itu, kemudian dicek satu persatu, kemudian yang ketahuan cuma paling kentara cuman ini satu gitu ya. Dia ngomong kalau dia bersedia untuk tidak ngikutin turnamen nasional ataupun internasional. Tapi menurut gua ya, ini eventnya bukan oleh ini ya, panitia official ya, bukan dari PUBG-nya ya. Jadi ini bukan PMPL, bukan PMCO. Jadi menurut gua ya cuman formalitas saja. Kalau yang ditangkepnya sama PUBG official ini bisa dituntut teman-teman ya. Bisa dituntut beneran. Bisa masuk penjara loh. Gua nggak bohong loh teman-teman ya, kayak Fortnite itu ya. Jadi ini mungkin agak sedikit konyol ya sebenarnya. Tapi seperti yang gue bilang ya, dia lagi apa saja, kebetulan aja dia yang ketahuan gitu loh. Coba kalau nggak cuma dia yang ketahuan, ada yang lain, itu pasti lebih seru lagi gitu loh ya. Jadi ternyata separah itu gitu loh ya. Jadi bisa lebih dipandang. Dan dia masih bikin statement kalau bersedia untuk tidak mengikuti di ban dari turnamen nasional maupun internasional. Kalau di internasional tuh kayaknya nggak mungkin sih. Kenapa nggak mungkin? Karena ketika lu ke turnamen, lu pakai device-nya atau HP yang diberikan oleh panitia. Kayak kalian lihat yang di Dubai di mana, karena ada sponsorship-nya. Disediain HP-nya. Jadi kalau dengan kejadian kayak gini itu nggak mungkin lah ya pakai HP pribadi gitu ya. Kalau pakai HP yang official ya, yang cheater pada mampus semua, kalah sama yang pro player. Karena mereka terbiasa main lawan cheater gitu loh ya. Apalagi cheaternya nggak bisa nge-cheat ya. Jadi menurut kalian gimana nih? Ya, kalian sering nggak ketemu cheater? Kalau gue jujur aja ya, gue agak frustasi sih. Frustasi kayak, what the heck? Ini gue makin cupu. Gue kadang-kadang mikir kayak, masa sih gue makin cupu? Gue main sehari kayak orang gila loh kadang-kadang. Tapi ketemu musuhnya kok jago banget ya. Tapi gue harus ngakuin sih, karena beberapa ini gue gak main. Ya, gue kayak ngerasa kayak mungkin performa gue agak turun. Tapi kalau dengan kebanyakan, kalau orang udah berani nge-cheat di turnamen offline, berarti bisa dipastikan ini cheat ini udah kesebar luas banget. Dan masalahnya dia gak ke-ban in-game gitu loh. Tapi ini kejadiannya minggu lalu ya. Katanya di minggu-minggu ini udah mulai banyak yang kena ban. Jadi kalian bisa komen lah di bawah. Mungkin kalian ada share-share video juga. Gue bisa nge-react ya. Mungkin nanti kalau ada TikTok yang bagus ya, ntar gue bakal mulai bikin konten-konten yang seru lah ya. Biar gak bosen. Karena gue main PUBG juga ketemu cheater gitu ya. Cheaternya ketawa nih nonton gue. Mau cheater ya. Gue gak menyalahkan kalian sih. Kenapa? Karena gue bukan ngebelain cheater ya. Karena pada akhirnya itu semuanya pasti ada kesempatan ya. Kalau mereka nggak dikasih kesempatan pasti nggak mau. Kalau ikan dikasih ikan asin kalau dikasih ikan asin ya pasti mau gitu ya. Apalagi disebarluaskan sekarang. Orang pada nyari gitu kan. Harusnya di-banned semua gitu ya. Ya itulah kira-kira teman ya pengalaman di offline ya kena kejadian seperti ini. Untung aja nggak dipolisikan, karena hal seperti ini bisa dipolisikan ya. Ini karena ada hadiah duitnya ini bisa jadi penipuan ini. Nggak tahu gue ada pidananya apa enggak. Soalnya kan ada hadiahnya. Mereka peserta lain kan bayar juga kan untuk ikut kompetisi, kecuali gratisan. Beda ya. Ini semuanya bayar terus lo menang karena menggunakan cheat. Itu kan udah kayak penipuan gitu loh. Jadi menurut kalian gimana teman-teman? Apakah yang harus dilakukan? Apakah yang akan terjadi ke depannya? Gue gak tahu. Besok gue bakal bikin konten apa, karena gue belum ada konten. Lu bayangin ya. Yang gue bisa lakukan cuma bakar UC. Tapi itu apa gue bakar kalau pada akhirnya gue ketemu cheater? Mati lah gue. Ya. Semoga kalian terhibur dengan konten kali ini. Dan analisa kalian gimana kalau analisa gue seperti itu? Menurut gue gak cuma dia sih. Cuman kebetulan dia paling apes. Karena dia pakai red dot jarak 300 meter. Kalau dia pakai kali 6 mungkin lebih gak mencurigakan ya. Mungkin sebenarnya pakai kali 6 juga bisa. Cuman katanya nggak gitu lengket. Katanya kalau pakai gyro itu nggak enak cheatnya. Karena gyro itu kan nariknya beda tuh. Jadi kayaknya cheatnya itu, gue malah kepikiran kemarin tuh cheatnya itu kayaknya ngambil file dari PUBG Lite. Kalau kalian main dari PUBG Lite ya, bukan mengambil file ya, maksudnya mereka baca dari PUBG Lite itu kayaknya aim assist-nya itu nempel banget. Mungkin dimodif ya gimana filenya, codingnya dipindahin ke yang file PUBG Mobile. Jadi PUBG Mobile tuh aim assist-nya gila banget. Tapi itu gak aim assist sih, soalnya dia nembak batu. Dia nembak angin ya, dia nembak angin kena orang. Berarti dia ngedeteksi musuhnya jadi gede. Bukan aim assist, sorry, salah gue berarti. Berarti dia ngedeteksi musuhnya itu jadi besar. Dia nembak ke langit, kenanya musuhnya gitu ya. Mohon maaf ya, ada beberapa kata-kata gue yang mungkin agak membuat kalian bingung.
Tapi kalian udah lihat ya apa yang sebenarnya terjadi. Gue nggak mungkin ngajarin kalian cara pakai cheat. Tapi kalau nggak pakai kalau sih, gue nggak kepikiran pakai cheat sih, karena karakter gue itu kalau gue pakai cheat sayang banget, skinnya hilang semua, gitu ya, kena banned. Tapi kan nggak kena banned bang, udah banyak yang di ban sih katanya gitu ya. Kita bakal lihat kedepannya bakal seperti apa. Semoga lebih friendly user kita yang main jujur, nggak malas main cuman karena ketemu cheater. Cuma sekarang cheaternya emang nggak kelihatan sih. Gue cuma bisa mengeluh gitu doang. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Mohon maaf ya konten gue agak unfaedah kayak ini, tapi ya nge-share aja lah ke teman-teman semua ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah. Semoga terima kasih nih buat komunitas Malang yang sudah nge-share pengalaman kalian ya, dan buat yang udah nge-share kompilasi kayak gini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.